Kinerja asuransi mulai meningkat di tengah pandemi COVID-19, walaupun tidak setinggi tahun-tahun sebelum ada pandemi. Per Februari 2021, aset asuransi jiwa mencapai 554,38 triliun rupiah, untuk asuransi umum dan reasuransi mencapai 207,07 triliun rupiah. Menurut Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2 AOJK Ahmad Nasrullah, sektor asuransi sebenarnya termasuk sektor yang terkena dampak pandemi. Tetapi dari sisi aset masih meningkat walau tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan Ahmad Nasrullah dalam media briefing secara daring 21 April 2021. Melihat overview perusahaan asuransi, ini kebetulan kami punya data per Februari 2021. Alhamdulillah ya, di tengah kondisi kita yang masih berupaya ya untuk bangkit dari pandemi, ini sektor asuransi sebenarnya termasuk sektor yang terkena dampak ya. Tapi kalau kita bicara mengenai perkembangan aset, alhamdulillah masih naik ya, meskipun nggak sebesar dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk posisi Februari, saya persingkat saja, aset asuransi jiwa itu sudah mencapai 550 triliun. Ini kita bicara di sini asuransi komersial ya, tidak termasuk asuransi, ada tersendiri nanti untuk asuransi wajib dan BPJS Kesehatan. Nah, kalau konteks asuransi umum juga tumbuh asetnya ya, per Februari sekarang menjadi 207 triliun, ada sedikit penambahan dari tahun sebelumnya. Demikian juga untuk asuransi wajib dan BPJS Kesehatan, ini posisi masih 336 dan Febrina ya. Ya, nah dari konteks saya akan premi biasa ukuran highlight mengenai kinerja ya, untuk melihat pertumbuhan dari industri asuransi, yaitu pertumbuhan aset dan pertumbuhan premi. Di asuransi jiwa, posisi per Februari itu cukup bagus ya, 34 triliun, umum 18,5, asuransi wajib 1,8, dan BPJS Kesehatan 22,32 triliun. Nah, kalau dilihat dari portofolio investasi, ini penting kita cermati ya di kolom bawah. Ini untuk yang asuransi komersial, kalau kita lihat di sini porsinya dari total investasi yang 590 triliun per Februari, itu sebenarnya sebagian besar ini ada di instrumen pasar modal ya. Instrumen pasar modal tuh di sini kalau kita mau lihat sebenarnya ya saham ya plus SPN juga, karena di situ kita hitung jangka panjang ya, termasuk yang reksadana repo. Ini kalau di total kan jumlahnya hampir 80% ya dari keseluruhan investasi di sektor asuransi. Nah, ini penting kami sampaikan di sini. Kenapa? Ya artinya memang sebagian besar aset dari asuransi ya, ini nanti akan nyambung ketika kita bahas unit link ya, terpengaruhi berdasarkan fluktuasi perkembangan harga di pasar modal ya. Nanti berikutnya kalau kita bicara unit link ya, unit link itu kan salah satu produk dari asuransi yang non tradisional, istilahnya yang canggih lah ya, bukan produk yang murni asuransi, tapi juga ada unsur investasi. Itu saya lihat hampir sebagian besar asetnya ditaruh ya, investasinya ya di sektor pasar modal. Nah, ini tergambar sebenarnya di sini. Kalau lihat portofolio industri asuransi ini sama nanti dengan industri dana pensiun. Kenapa? Karena dua sektor ini merupakan ya bisnis usaha di IKNB yang berorientasi jangka panjang. Jadi kalau bisnis orientasinya jangka panjang, tentunya investasinya juga disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas mereka. Ya, artinya karena rata-rata kebutuhan untuk pembayaran manfaat polis itu jangka panjang, investasinya juga harus match ya. ALM-nya jalan, jadi aset liability sama manajemennya. Nah, di sini kalau kita lihat kan total dari aset investasi asuransi bisa dikatakan ini hampir 80% ya. Bahkan kalau kita mau hitung sukuk di sini lebih dari 80% ya. Ya katakanlah 80% nanti ada di instrumen pasar modal. Nah, sebenarnya pola yang sama juga ada di asuransi wajib dan BPJS Kesehatan.
Nah, ini penting saya sampaikan di sini. Artinya memang industri asuransi akan sangat terekspos dengan industri di pasar modal ya. Jadi kalau instrumen pasar modalnya itu bergerak fluktuatif, ya ini juga yang akan memberikan dampak kepada sektor asuransi. Cuma perlu dicatat, ini kita bicara jangka panjang, ya. Jadi apa yang terjadi di market seperti yang sekarang terjadi sejak tahun lalu ya di sektor pasar modal, ya harapan kita bersama tentunya ini sesuatu yang sifatnya sementara. Yang mudah-mudahan secara fundamental kondisi di pasar modal kita masih bagus, ya sehingga ini akan bisa cepat recover kita dari fluktuasi di pasar modal ini. Nah, itu saya kira untuk yang overview perusahaan asuransi. Next. Nah, ini kita kalau bicara asuransi itu selain premi dan aset tadi ya, asuransi itu kan bisnis bayar klaim sebenarnya ya. Jadi dia terima premi dari nasabah, terus dari premi itu tentu ada hitung-hitungannya ya. Nanti ada proses underwriting, ada perhitungan aktuarianya, dia pakai tabel mortalita, pakai asumsi aktuaria dan segala macam. Nah, diharapkan nanti biar gimana kita nggak bisa bohong ya Pak Darman, ini biar gimana kan bisnis ini ya, bisnis kan harus cari untung ya, perusahaan asuransi ya. Ya pasti ada hitung-hitungannya. Nah, itu kalau asuransi gampangnya, hitung-hitungan kasarnya gitu ya, hitung untungnya itu antara penerimaan premi dan total klaim yang dibayar. Nah, kalau bisnis yang benar kan mestinya hitung-hitungannya benar, nanti dari premi yang diterima, nanti berapa yang dibayar klaim, tentunya plus biaya-biaya untuk pengelolaan. Nah, mestinya tuh nanti ada untung, ya. Nah, ini gambaran kasarnya lah, kira-kira kalau kita bicara sektor industri secara keseluruhan, nih, kalau parameter kita antara premi dan klaim, di 2020 maupun 2021 posisinya, total premi dengan total klaim ya tentunya masih besar penerimaan premi. Ya, ini premi sama klaim saja ya, kita belum mempertimbangkan tadi. Jadi ada 3 unsur untuk pembentukan premi, saya kira sama dengan pembentukan bunga di bank ya, kalau bisnis itu mau untung. Pertama, kalau di asuransi itu harus membentuk premi murni namanya net premium. Itu sebenarnya untuk mengcover secara aktuari sebenarnya kebutuhan premi murninya berapa. Yang kedua, dia harus ngitung juga nanti ada unsur loading, biaya-biaya pengelolaan. Nah, yang ketiga nanti unsur marginnya ya. Nah, ini perbandingan di sini antara premi dan klaim ini belum memperhatikan tadi unsur yang istilahnya combined ratio. Ini baru loss ratio saja antara premi dan klaim ya. Nah, jadi kalau katakanlah di Februari terima premi industri kita bicara ya 53 triliun, klaim 31 triliun, berarti kan ada selisih tuh. Selisihnya ya sekitar berapa tuh? Sekitar 22 ya, 22 triliun. Nah, itulah yang nanti ya unsur biaya di situ ada, pengelolaan dan unsur margin dari perusahaan asuransi. Ini artinya apa? Kalau kita bicara secara industri, bisnis ini masih sehat, masih untung lah ya si perusahaannya. Jadi kita nggak perlu khawatir, industri asuransi di kita ini masih sehat. Kalau di bank mungkin spread bunganya masih positif ya, Pak Darman, yang nggak negatif spread istilahnya. Ini masih untung lah secara industri ya. Nah, ini kami cuma ngasih gambaran saja bahwa in term of penerimaan premi dan klaim ini kita lihat secara industri masih sehat menurut kami, dan ini bisa menunjukkan bahwa industri asuransi juga masih cukup sehat. Berikutnya barangkali, nah ini kita mencoba mengukur kontribusi industri asuransi terhadap perekonomian. Itu biasanya ini secara umum dipakai untuk tolok ukur di industri asuransi di seluruh dunia. Itu ada 2 ukuran, densitas yang namanya densitas dan penetrasi. Ya, kalau teman-teman mungkin sudah tahu ya rumusnya, ini kita bandingkan dengan GDP nanti ya. Penerimaan premi kita dibandingkan dengan GDP. Ya, ini kalau kita lihat angka penetrasi kita, ini memang ada macam-macam hitungannya, ini tergantung. Ini yang disajikan data di sini adalah perhitungan yang konservatif kita pakai. Ini terus terang dari tahun ke tahun, Pak Darman, Pak Dodi, teman-teman pers, ini kita nggak bisa break
di atas 3% lah ya. Ini selalu angkanya di bawah 3% terus. Nah, ini Februari 2021 ada secerca harapan nih bisa break 3%, tapi kita belum lihat untuk angka setahunnya ya. Jadi angka penetrasi itu membandingkan premi dengan GDP ya. Berapa persen penerimaan premi kita terhadap GDP. Ini di Februari 2021 ini bisa jadi bisa tembus 3%. Ada dua faktor mungkin nih. Apakah memang industrinya sudah recover atau yang kedua yang saya khawatirkan nih, faktor penyebutnya yang lagi slow nih ya. Mungkin GDP kita lagi rendah. Jadi kalau kita bandingkan dengan premi, mungkin premi so-so saja sama dengan yang tahun lalu. Cuma karena angka penyebutnya lebih rendah, jadi ya hasilnya tentu lebih tinggi. Nah, tapi kalau kita lihat artinya apa? Dengan angka yang 3% ini, sekitar 3%, industri asuransi di kita, artinya masih terbuka peluang yang sangat besar ya untuk dikembangkan. Ya, kalau kita lihat negara-negara lain, kalau di negara-negara Eropa maju itu udah double digit ini angka-angka penetrasinya ya. Bahkan di tetangga-tetangga sebelah kita juga seperti Malaysia atau mungkin Singapura, ini angka penetrasinya sangat tinggi ya, jauh dari angka penetrasi di Indonesia. Nah, ini menggambarkan chart ini bagaimana kita berkontribusi terhadap perekonomian ya, karena sumber penerimaan premi tadi yang nanti harapannya akan dikelola oleh perusahaan asuransi. Ya kan, ada yang dibeliin SBN juga gitu kan, ada yang dibeliin Sukuk, mungkin juga ada yang dibeliin obligasi BUMN karya untuk membantu pembangunan. Artinya semakin besar angka penetrasi ini, semakin bisa memberikan kontribusi terhadap sumber pembiayaan nasional. Kurang lebih secara gambarannya seperti itu. Ya, jadi ini kita lihat angkanya memang nggak pernah di atas 3% ya. Ini meskipun sudah tembus sedikit, kita lihat angka setahun, ini sekali lagi menunjukkan bahwa angka penetrasi asuransi di kita di Indonesia khususnya masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lainnya, bahkan di regional ASEAN.